yang nggak berubah lah, paling saya minta budget marketing tetap di angka seperti bulan-bulan kemarin juga di 10 jutaan. Kemarin hari Minggu gua nggak datang, hari Minggu tuh rame banget. Kita tembus omset 46 juta, 45 juta lebih. Dan banyak komplain, dan komplainnya menurut gua hal yang konyol gitu ya. Lu kemarin kagak jadi ke Bekasi lu? Iya kok, aduh kemarin ya Klasik. Gua mah cuma nawarin, kalau lu nggak mau datang, alhamdulillah. Gua kan nggak keluar entertain jadi. Aduh. Ya kan? Gua tadinya udah mau keluar nasi goreng 100 porsi buat lu. Waduh, mana itu kok? Kamu lagi desain yang buat kita Landspackers kan? Iya kok, cuman itu udah nemu. Cuman karena ada satu yang nyempil satu, jadi belum ketemu Oh. layoutnya. Kalau yang buat umbul-umbul, jangan terlalu nempel ya, biar nggak bingung orang. Nih, kayak ini kan, ini justru proteinnya nih. Nah, ini justru, oke, jaraknya dikit-dikit aja. Jadi Ini agak mundur dikit. Ya, buat umbul-umbul yang satu aja nggak apa-apa lah. Yang buat buku menu baru nanti dua. Dua-duanya masuk, yang ayam sama yang bakso. iya. Tapi kalau bulu-bulu kan dia panjang ya kok. Jadi itu bisa masuk. Malah umbul-umbul yang. Dibon tenderloin doang, tapi sebenarnya mungkin kita punya tenderloin lokal. Tenderloin kan ada dua, kita pakai lokal sama impor. Nah, Iya. betul. Kalau kita masukin tenderloin, Jangan salah loh, karena harganya beda jauh. Katanya bukan yang smokan, udah nanya orang. Terus dia bilang kayak gini. Enggak, itu salah gitu. Iya betul, brisket slice. Iya betul. Ya udah mulai sekarang kamu bilangnya brisket slice aja. Soalnya waktu itu zaman si Cia dia nggak ngerti dibilangin produknya sebenarnya brisket slice. Kita nggak pernah kok itu dia nanya sopet gelonggongan sih, kita nggak pernah order loh. Dia pernah order. Nanti ini kalau udah di slice nggak bisa dikembalikan loh Bu. Ya udah bener, itu brisket slice ya. Bilang aja, iya Pak, maaf salah, brisket slice. Wih, masak apa nih Pak? Oh, pagi Pak. Selamat pagi. Mana sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini mau bikin apa ini? Ya pakai buat sambal. Sambal buat makan. Ya, bakso. Bakso, oh bikin bakso hari ini. Ya. Saya jangan lupa, Ya siap. Ya. 100 butir aja. Wah, udah ada yang Iya. Pak Eman, ini diam di freezer aja. Iya, nggak apa-apa, diam di freezer aja, biar tetap garing. siap. Kalau nggak nanti lembek nih. Ya. Udah, diem di freezer aja. Ya. Kalau ada yang beli, goreng aja beku-beku, api medium ya. Nggak usah keluar biar nggak benyek. Ya, Jep. Bikin apa lo, Jep? Oh, bakso. Sama siapa? Si Udri libur. Masuk siap. Oh, masuk siang. Wih, mantep banget tetelannya nih, anjing. Tetelan Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak War, untuk apa ini, Pak? Untuk apaan udang kecil-kecil? Udang sisaan ya? Ini banyak. Ya. Enggak kadang diambil, ini kan buat tom yum. Oh, sisaan-sisaan. Iya, sisa-sisa. Jadi 3 biji. Bocah gimana kerjanya? Ya. Si Rizky gimana kerjanya? Nggak ada perubahan kan? Ya masih Pak. Kemarin udah tidur gor kan kemarin? Iya, nanti coba datang sebulan ke depan kayak apa. Oh gitu ya? Kan dia perlu ada adaptasi ya, yang namanya baru kerja gitu. Oh, Kan iya. masuknya menurut saya udah bagus. Udah Karena lumayan kan ya? Orang baru tahu terjun begini, Iya. kecuali udah Pengalaman tapi blow on juga iya. gitu ya? Soalnya kan kemarin anak-anak punya ini. Anak-anak kan kemarin pada ngeluh kan, katanya nggak bisa tetap dibilang. nggak bisa lah. Iya benar ya, baru terjun ya. Ya, baru Ya itu lebih rasional sih buat saya. Ya, kita juga nggak bisa kayak saya semua masuk di tempat lain juga nggak Digoreng aja Pak, buat makan nggak apa-apa. Dari supplier itu. Otak-otak Singapura udah diproses buat makan. Kemarin yang BS-an. Otak-otak Singapura kemarin kan dibawa Adi. disimpan kayaknya kok Pak. Oh ya udah, ya itu kan maksudnya buat makan nanti.
Baru rebus, Pak? Baru rebus ya. Nah, ini rapi nih, prepare-nya cakep. Ya, lumayan. Iya. Saya yang proses kan. Gitu. Dipantau terus, Pak. Kalau anak-anak ada apa-apa, diskusi sama saya. Akhirnya kan kayak bapak ini ganti. Jadi nggak pada asing. Kalau nggak diganti nggak pada asing. Hari Minggu babak belur katanya kemarin. Lumayan. Ya udah nanti kita coba briefing lah, kita omongin masalahnya di mana ya. Komplain yang buffet itu. Komplainnya kenapa? Komplain tamunya udah datang semua, makanannya belum keluar. Katanya makanan baru keluar setengah 12 katanya. Komplain kemarin bener-bener marah. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita coba ngobrol aja, maksudnya kita cari titik tengahnya. Kan harus tahu masalahnya di mana. Kemarin ya sebenarnya tinggal proses semua. Saya juga itu. Cuma kebetulan saya proses yang tamu reguler dulu karena kan saya lihat customernya kan belum datang. Oh. Kalau Ya. udah siap semua, dari Ya. tahu semua udah siap. Harusnya sesuai BEO tetap. Mereka minta Ya paling selisih 5 menit 10 menit lah. Karena kan setengah jam, orang setengah 12 katanya makanan baru datang. udah saya ini semua kan dari nasi semua udah siap gitu. Ya udah. Udah siap semua. Ya kalau salah kita harus mengakui juga, tetap udah biar. Saya juga bilang sama Tito, udah minta maaf aja. Kita mau ngasih apa? Nggak mungkin kita ngasih diskon dong. Dia komplain kita kasih diskon, ya rugi dong kita. Ya. Dari kita udah siap semua. Cuma saya ragu-ragu karena itunya kalau biasanya kan sebelumnya ini makanan keluar jam segini. Cuma itu jam 11 sampai jam 14 kan, sampai jam 2. Tapi saya lihat ini udah jam 11 belum ada yang itu kan. Tapi nggak apa-apa. Kayak kemarin yang event yang di atas itu ya, mau dia telat mau gimana, kita masak udah sesuai dengan kesepakatan kita dengan mereka. Mau nanti makanannya dingin atau apa, itu kan resiko mereka. Mereka yang telat, bukan kita kan gitu. Tapi ya kalau case-nya kayak kemarin ternyata mereka on time, bahkan mereka minta, mana makanannya kok udah jam 11 belum keluar, kan susah juga jadinya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Jadi yang pertama, kita udah mau mulai coba rancang promo sesuai dengan target yang Pak Danu mau, yaitu kita pasang iklan aja. Ini saya sama tim saya dengan Anto, ya kan, saya kan bikin mereka jadi satu tim sekarang. Jadi mereka udah saya suruh cari analisa untuk melakukan Instagram Ads. Jadi kita bikin iklan melalui Instagram, itu budgetingnya harian. Kata Anto dulu udah pernah, tapi nggak works, ya kan. Nah itu mungkin videonya kurang tepat, ya betul, salah tembak dan lain sebagainya. Nah sekarang intinya kita mau try lagi, ya kan. Kita sudah coba melalui beberapa influencer di bulan pertama dan kedua. Menurutku sih bukan nggak ada impact, ada, cuma mungkin kita nggak tahu juga. Karena memang kita juga dalam keadaan yang cukup baik kan beberapa waktu ini. Jadi ya nggak kelihatan jelas. Kita mau masuk ke sana nih, udah mulai masuk ke Instagram Ads. Kontennya sedang kita diskusikan dengan tim media sosial kita lah. Mungkin ya, you yang ngomong gitu. Iya betul, betul. Mungkin saya di situ kita bikin video yang mengundang orang-orang untuk datang ke Corazon gitu ya, intinya seperti itu. Terus kita bakal coba 1 bulan dan biayanya nggak kecil. Tok. Coba Alip yang pegang kamera dulu, Hafiz biar masuk, soalnya yang tahu. Kemarin kita mau rencana Instagram Ads itu per hari berapa? Paling murah 35 ya? 35.000. 40. Kita anggap aja 50.000 ya, 50.000 sehari. Itu kita bicara satu konten ya. Satu konten. Kalau kita kali 1 bulan, 50.000 kali Tiopua ya. Pokoknya kemarin kalau kita punya 3 konten aja, ya paling nggak 5 juta kita keluar untuk biaya iklan itu, bener nggak? Ya, planningnya gimana? Anto coba bisa bantu jelasin nggak? Kalau plannya Anto kan nanti dari Koko sendiri mau pikirin ide apa yang mau dibuat promosi kan. Nah, Walaupun di Instagram ada autopilotnya ya, iya. tapi kita nggak ke situ kan, kita custom kan, ya. Bisa custom, bisa saran dari itu kan. Ya, kalau di Instagram sendiri dia bisa autopilot. Jadi kita tinggal bayar ads, mereka yang nentuin siapa yang bakal dapat. Tapi karena kita udah tahu segmentasi kita, rencananya kita akan customize sesuai dengan kebutuhan kita dari segi usia, wilayah dan lain sebagainya gitu, Pak. Ya udah kalian berdua udah siap. Thank you ya. Siap. Nggak apa-apa deh, sini lagi deh karena ini nanti ada kalian juga. sorry. Kebetulan saya masuk di ranah olahraga powerlifting, jadi saya juga punya teman-teman baik yang mereka semua atlet profesional. Kita lihat dan memang kenyataannya
pemerintah ini nggak caring banget sama atlet. 2 teman saya kemarin yang saya share di grup itu sudah atlet nasional. Bahkan yang Anggi itu yang videonya dia post kemarin, itu dia kemarin udah masuk di kejuaraan Asia di Malaysia dengan biaya sendiri. Pemerintah nggak turun, itu makanya memalukan sekali ini pemerintah kita. Saya udah sempat bantu beberapa kali, cuman ya nggak ada respon juga. Jadi salah satu, ya ini kita bisa bilang teknik marketing, tapi take and give juga. Mereka mau ada pertandingan bergengsi di bulan Agustus, itu namanya rower. Nah nanti Pak Kiki mungkin bisa bantu share ke Pak Danu, ya Instagramnya juga ada kok rower. Itu pertandingan bergengsi untuk powerlifting di Indonesia dan swasta. Jadi tidak terikat dengan pemerintah gitu ya. Teman-teman saya yang atlet ini mau turun ke sana dan itu exposure-nya cukup tinggi. Nah, rencananya Corazon mau mensponsori mereka melalui suplemen. Keuntungannya buat kita apa? Nanti kita bisa create menu melalui mereka. Jadi nanti di awal bulan kalau emang ACC kita undang mereka ke sini foto di Corazon ya, nanti buat jadi konten kita post. Jadi Corazon Care to Athlete. Nah, nanti baru kita kasih deskripsinya, ini atlet powerlifter, prestasinya ini. Kita kasih mereka whey protein, pre-workout, sama uang saku lah, cuma berapa ratus ribu gitu. Terus ya udah, mereka ini udah cukup dikenal, sangat dikenal Pak di dunia powerlifting. 2 atlet ini, mungkin boleh dicari namanya. Satu Anggi Firmansyah, satu Wildan. Terus nanti kita akan bikin baju yang ada unsur keatletan dan ada logo Corazon. Dan di pertandingan nanti mereka kan ada lifting suite namanya, baju buat powerlifting. Nah itu dia memang bisa memperlihatkan kerah. Dan mereka nanti bakal pakai baju itu yang kita dalamnya itu kaosnya kita desain Corazon di sini. Nah jadi nanti pada saat pertandingan kemungkinan tim kita bawa ke sana untuk dokumentasi. Saya sih mungkin ada di 70-80% mereka pasti juara. Karena mereka nasional aja. Kemarin kejuaraan daerah, mereka juara 1 dua-duanya. Kalau ini di ACC, di awal bulan, ada budgetnya tuh bikin kaos 1, buat kita foto dan masuk Instagram Corazon. Nanti boleh, collab juga dengan saya. Ya kan, konten kan, saya kenapa kalian ada di sini, karena nanti konten kalian bikin, gitu. Terus budget yang kedua ya, setelah kaos kan untuk kebutuhan perusahaan kan, promo ya. Yang kita bakal support di awal itu adalah whey protein mereka, sama pre-workout. Budgetnya paling 1 atlet 1 juta. Nggak seberapa gede sih, menurutku ya. Nggak berubah lah, paling saya minta budget marketing tetap di angka seperti bulan-bulan kemarin juga, di 10 jutaan. 5-7 jutaan kita bakal pakai untuk ads ya. Terus nanti kalian juga ada tugas tambahan itu untuk nanti bakal desain kaos, Corazon, dan lain sebagainya. Nanti kamu kan kenal sama Mas Anggi kan? Nah nanti bisa kontekan buat bikin kaosnya, gimana caranya kaosnya cakep, terus harus ada logo Corazon ya, begitu. Terus nanti konten fotonya ya, nanti saya bawa mereka ke sini, kita foto penyerahan whey protein sama suplemen lah yang kita support ke mereka. Nah, udah nanti langsung post di Instagram kita, Corazon Care to Athlete Powerlifting. Udah paling dari saya gitu sih kalau yang untuk promosi. Ya udah berarti Hafiz sama Anto catat ya schedule kita tuh. Ya. Oke. Sip, thank you. Pas hari Minggu kan ramai tuh katanya banyak komplain juga tuh. Itu nasi bisa sampai kehabisan gimana itu? Nasi emang sekitar 5 menitan habis nunggu matang. Nunggu matang ya? 5 menitan. Nah itu makanan-makanan tuh harus fokus lo ya. Kalau lagi rame lu jangan bosen nyobain. Cobain gak enak balikin, Jak. Kita sekarang maksudnya rame nggak boleh sampai ngecewain pelanggan ya. Kita rame harus terus jaga kualitas. Kalian lah ini, terutama kamu yang diceker. Kalau makanan komplain, ratingnya jelek apa segala macam ya berarti kan kamu ngeceknya nggak teliti gitu. Ya, kayaknya sama Anto nih ada kedekatan yang tidak biasa ini. Membahas informasi. Emang Berondong lebih indah dari yang... Enggak dong, enggak ya? 100% love my husband. Asik. Menurutku Anto skillnya aja udah lumayan kok. Ya itu malah masih kreatifan lu anjir. Iya, makanya. Kita sombong lagi nih kok, naik lagi nih. Kalau Anto kan nih kayak expert banget, Bu. Ih. Aduh. Gila lu toh, gimana nggak terbang toh. Coba cium pipinya dulu, Bu Mita. Oke, teman-teman semuanya, selamat siang ya. Tadi pagi sampai di Corazon, udah cukup sibuk. Pagi lagi ada pekerjaan penting mengenai desain.
Seperti teman-teman yang nonton di episode kemarin, gua akan bikin lunch package di Corazon ya, yang dimana harganya murah banget. Kita jual Rp50.000 per porsinya. Udah ada nasi, ada protein, ada sayur, ada kerupuk, ada lalapan, sudah termasuk minum ya. Dan harga 50.000 itu kenapa gue bilang murah? Karena kita masih harus sharing profit dengan manajemen si Apung loh ya. Itu yang agak sedikit mengesalkan dan biaya sharing profitnya nggak kecil. Setelah itu ini masih proses desain sama Anto dan tim lainnya. Tadi checking dapur sebentar. Terus setelah itu gue meeting sama owner ya, membahas beberapa program ya yang akan gue buat, yang pastinya teknik marketing kita bakal bikin inilah iklan-iklan untuk Corazon ya. Jadi biar ramenya bukan karena exposure dari gue juga, dan kenapa gue bilang gitu, karena Corazon ini for sure makanannya enak-enak teman-teman. Sayang kalau kalian nggak kesini, asli hampir semua sahabat Koko Kuliner yang datang itu pasti puas banget dengan makanannya. Mungkin di awal-awal masih ada komplain, tuh wajar, karena mereka transisi ya dari sepi ke rame. Terus hari Minggu kemarin juga kita rame banget. Hari Minggu kemarin omset berapa toh? Lupa saya. Total. Sama yang event. Sama yang event ya. Hari Minggu total sama yang event 45 juta. 45 juta jualan kita. Itu eventnya cuma 5 juta kan? Eventnya cuma 5 juta. Event 5 juta, jadi jualan reguler kita 40 juta semalam ya. Dan itu kemarin cukup ada crash sedikit ya, ada komplain segala macam ya. Wajar ya, rame banget karena satu malam dapetin 40 juta loh teman-teman. Dan ya itulah, jadi kalau misalkan ada kekurangan ya mohon maaf, tapi gua udah berusaha untuk memberikan improve yang terbaik. Kita pun demikian ya, sebagai perpanjangan tangan gua di Corazon ya, dan dia juga orang yang memang bisa handle semuanya di Corazon gitu ya. Kebetulan banget gue juga kemarin hari Minggu nggak datang gitu, karena gue udah standby di hari Sabtu sampai malam ya. Oke Tok, thank you Tok. Ya, terus juga ya itu tadi meeting sama owner, gue minta budget untuk biaya marketing, kita bakal bikin ads ya. Jelas dengan bikin ads, gue sama tim kreatif gue harus bikin konten dan lain sebagainya. Terus juga yang paling gokil saat ini, gue mau bikin konsep, bukan mau bikin konsep sih, tapi Corazon akan mensponsori atlet powerlifting. Gila, nggak nyambung ya. Restoran mensponsori atlet powerlifting. Kenapa seperti itu? Karena mungkin teman-teman yang ikutin Instagram gua dan keseharian gua ya, teman-teman semuanya tahu kalau gua cukup aktif di dunia powerlifting atau angkat berat gitu ya. Dan mengenaskan ya, gue punya 2 teman atlet powerlifting profesional ya. Kemarin baru menang ke Jurda. Ya gue juga bingung harus ngomong bagaimana lagi ya. Kalau video ini disampaikan pada kalian para penonton yang punya channel-channel orang pemerintahan ya, tolong di-share banget. Pemprov Bekasi, Jabar, terus ada Pabersi, ada KONI, terus Kementerian Olahraga. Aduh brother ya. Kemarin temen gue 2 orang atlet, Wildan sama Anggi ya, menang kejuaraan Kejurda, juara 1, hadiahnya 100.000 berupa voucher ya, artinya nggak dapat apa-apa. Damn ya, Corazon ya, gue udah meeting sama owner dan sudah approve, kita bakal support teman-teman gue 2 orang atlet itu. Kita bakal kasih whey protein, kita bakal kasih pre-workout, kita bakal kasih uang jajan. Terus di bulan September bakal ada event, gue bakal menjanjikan kalau mereka menang kita bakal kasih duit. Corazon bakal kasih duit. Pokoknya ini bakal seru banget. Teman-teman semuanya ikutin keseruan gue sehari-hari ini di Corazon. Oke, mantap. Ya buka, coba ini benar. Kurang asin nggak, kurang apa nggak. Kalau kurang tuh kembaliin. Hah? Pas, benar? Yakin? Yakin. Ya udah. Dicek buntutnya, ukurannya bagus nggak? Yang gede dong. Kalau buntutnya ukurannya nggak cakep, kembaliin. Wow, cakep, gede banget. Oke, sip. Pak, buntut kita katanya center cut, kok ada yang kecil-kecilnya sih, ada yang ujung? Oh, udah ada oplos. Jadi sekarang udah nggak center cut dong berarti? Kalau yang sebelumnya gitu, cuma pas ini barangnya susah jadi di make. Oh, masalahnya kan itu satu gede 2 kecil, banyak yang kecilnya.
gitu ya. Oh, udah. Kemarin kalau yang itu kebanyakan tulang, malah tulangnya Iya. gede bukan kayak yang itu tadi apa? Gue kelihatan tulang semua malah. Dilihat-lihat ukurannya Pak, kalau terlalu kecil ditambahin aja ya. Itu sih ada 4 nih dari 3 atau 4. Tadi 3 itu. Tiga, ya? Oh, satu gede, cuman yang duanya kecil. Ya Pak. Bikin apa Pak? Karage? Wah lapar nih, gua belum makan nih. Ini apa nih? Kuah bakso. Lu gua makan kuahnya doang. Baksonya nggak ada. Ya, lu makan terlaluan, Mang Udris. Kuah bakso, pakein pasta. Enggak Pak, bercanda Pak. Bercanda. Jatah saya ada 5 porsi, Pak. Oh, gila. Oleh 1 porsi saya 5. Emang habis? Habis. Ya udah, kalau baksonya habis nggak apa-apa. Saya kan makan nggak banyak. Bakso Paiman ada 2, bakso Mang Udris ada 2 nih. Kira-kira saya celupin ke sini pelojotan nggak nih? tapi baksonya mah kayaknya udah 3 kecil kan? Aduh, astagfirullah. Oh 2 ya ini, aku kirain 3 loh. 2. Jadi ini yang rusak. Iya. Yang rusak api sumbunya ya kan? Kayaknya iya, matet kok itu. Jadi Iya, kotor. iya. Stok dimsum aman nggak, Yon? Makan, Bro. Masih aman? Makan. Enggak, yang di gudang. Sana mau lihat mau apa aja yang harus dipesan, Bro. Weekend dimsumnya rame juga kan? Somai ayam sisa 5 pak. Waduh, mantep. Somai udangnya banyak, atau 17. Ceker 20 porsi, banyak ya. Lo makai udah ada keluar belum sih? Udah pernah 1 kok. Terus yang satunya Dicek yang bener loh, itu kalau nggak mateng nanti ketannya masih beras takutnya. Somai ayam doang yang habis. iya, sama yang 35. Yaudah nanti kita lihat hari Rabu, Kamis ya. Kalau Kamis ngurang aja ya udah berarti order somai ayam aja. Ya. Yon, dituang dikit di gelas, cobain Yon, masih nggak? Itu harusnya ditutup, nggak boleh dibuka begitu Yon. Awas. Enggak, ini ada tutupnya nggak sih? Kadang ada tutupnya, kadang kalau udah ditaruh di sini kadang suka. Anak-anak nih payah nih. Kalau nggak ada tutupnya malam, kalau nggak habisin aja, minum aja. Nggak boleh, harus ditutup. Tadi ada orang saya habis pakai nggak tahu anak-anak. Nah itu harus ditegur Pak. Ya mabok ya. Udah Pak, jangan terlalu ini Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ininya ujungnya buang Pak. Enggak ini. Nah, sip, cakep. Bagaimana makanannya? Enak ya? Wah, thank you deh kalau cocok. Aduh, suka ya? Gak ada komplain nih? Oke, ini dari aku ya buat dessert. Terus ada fansnya Om Adam makan di situ, dibeliin ini juga nih sama fansnya. Katanya tolong dikasihin ya, ini dari kami. Kalau suka sama wafelnya, bilang nanti kita bikinin lagi. Thank you ya, thank you. Enjoy dessertnya, enjoy. Silakan dong. Wah, ya, aduh, thank you banget. Mau tag aku, tag Corazon boleh bebas. Thank you. Kedatangan artis. Ternyata artis ngefansnya mau koko kuliner.
segala macam itu Iya, nggak paham. agak-agak ini gitu loh. Coloring maksudnya, Iya. merah untuk apa, hijau untuk apa gitu kan. Alurnya kadang-kadang kalau lagi rame itu terkadang makanan keluar nih kan akan mengganggu yang kerja ini. Memang dari setting awal saya lihat setting dapurnya Flow sih, kerjanya. setting dapurnya tuh agak ini gitu loh. Harusnya kan keluar langsung di atas di working table itu loh, di atas ini, bukan melewatin orang apa. Kan tadi kan biasa di depan sini yang kalau berjejeran gitu loh. Itu kemarin hari Minggu crowded banget, terus katanya agak berantakan juga tuh. Enggak juga. Babak belur juga. Enggak juga. Enggak. Nasi kehabisan katanya. Kehabisan sih enggak sih kok, ya kan. Nasi itu ada cuman masih letis gitu, belum dikeluarin. Belum mateng banget gitu. Iya. Kita nggak berani ngeluarin daripada ini betul, ya kan, mendingan nunggu aja. Nggak gitu. boleh, betul. Dari posisi nasi sebenarnya udah mau mateng. Udah mau mateng. Iya, karena saya dengar kan nunggunya cuma 20 menitan ya. Nggak nyampe. Kita itu ada nasi yang lama dan nasi itu masih bagus. Ya seperti yang Bapak udah lihat lah tim kita di dapur ya. Kita nggak kurang nggak apa. Saya kerja di sini sebagai profesional, di luar saya punya media. Itu kan ya kalau saya nggak punya media mungkin saya tidak dipakai sejauh ini. Di luar saya punya media, saya juga kerja sangat profesional. Karena saya di industri ini juga sudah lama. Kenapa saya sangat mendalami? Karena saya juga memanage restoran saya sendiri. Mungkin background saya udah pernah cerita ke Pak Herman kan. Nggak usah ke situ, cuma pada intinya saya kan punya harapan besar nih ke Pak Suherman ya. Ya lihatlah kondisi kita di resto kita nih Senin sampai Jumat seperti ini. Ya, mungkin nggak usah saya jelaskan lagi, maksudnya dengan kita manajemen menggaji Pak Suherman kan pasti harapannya tinggi banget. Apa sih yang kita harapin? Penjualannya semakin naik, terus meminimalisir komplain, meningkatkan penjualan pastinya, gitu kan. Ya itu kayak kemarin lah pas kita hari Sabtu, Bapak lihat sendiri kan di Western bikin saus mushroom sampai kayak bubur sumsum tuh Pak. Saya kan belum terlalu banyak tahu Pak Suherman. Karena saya juga Pak Suherman masuk menurut saya di level yang sudah sangat tinggi ya. Makanya saya pikir saya nggak perlu test food gitu. Jadi tapi secara garis besar saya juga bingung Pak Suherman nih spesialisnya di mana gitu. Apakah di Western, apakah di Chinese gitu kan. Saya juga belum pernah makan masakannya Pak Suherman yang benar-benar signature dish-nya Bapak gitu kan. Kalau Bapak berarti kemana sih? Western ya? Kalau signature dish Bapak apa? Maksudnya menu yang paling Bapak jagokan gitu. Paham kan Pak signature dish kan ya? Iya Pak. Di steak kan kok. Steak ya? Ya oke deh, nanti saya bakal coba masakan Pak Suherman ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti kita tinggal nunggu waktunya aja. Ya itu Pak, saya minta tolong betul tuh di handle anak-anak dengan baik Pak. Makanya kan kemarin Koko kan komplain itu yang apa? Saus itu. Ya. Akhirnya saya bikinkan lah roux gitu loh kan. Saya ajarin bikin roux gitu loh. Ya kan jangan sampai terus kalau krim itu memang basicnya krim, cuman jangan sampai ditambahin seperti Koko bilang maizena gitu. Betul, karena itu sudah bukan kiblatnya. Ya. Pak Herman kan yang milih saya. Yang masukin saya. Jadi saya bertanggung jawab sama manajemen. Saya sih berharap Pak Suherman bisa bantu saya dengan baik di sini, gitu, dari segi manajemen, tata kelola, apa segala macam gitu ya. Apa namanya flow. Nah kayak kemarin buffet service hari Minggu komplain kan, orangnya makanannya 11:30 baru keluar. Menurut saya sayang sekali gitu, karena buffet service itu kan jamnya sudah tertera dengan jelas gitu kan, even jam 11 gitu. Nah itulah kemarin katanya karena fokusnya ke ala carte dulu karena baru buka langsung rame katanya kemarin. Tapi menurutku dengan kita cook sebanyak ini harusnya kalau preparasinya tepat tidak akan terjadi gitu kan. Dan itu orang buffet service kan konsumnya nggak murah. Harusnya ya intinya kalau bangket menurutku malah lebih gampang karena sudah terorganisir. Sudah ada. Menunya apa. Kenapa bisa sampai telat setengah jam kan itu konyol sekali menurut saya. Itu saya sangat butuh Pak Suherman di situ. Saya harap yang hari Minggu itu tidak akan terulang kembali. Karena ya saya sih anak-anak ini kan dekat dengan saya, mereka juga jujur dengan saya gitu. Jadi
Ya kalau ada komplain apa segala macam, kalau kalian mau restoran ini selalu ramai harus ngomong gitu, jangan komplain kalian tutupin, ya kan? Karena kita harus bisa handle mereka pada saat mereka komplain, apa yang kita lakukan biar restoran ini tetap ramai kan gitu maksudnya. Maksud saya jangan sampai nanti manajemen mengira saya salah pilih gitu. Menurut saya sih nggak juga, menurut saya ya Pak Suherman cukup bisa membantu pekerjaan saya, karena awal-awal anak-anak juga pada bilang dari segi manajemen waktu segala macam Pak Suherman cukup baik. Terus dari segi petting sangat membantu gitu kan. Ya udah, makanya kejadian hari Minggu kemarin saya cukup kaget juga, maksudnya kok buffet service bisa telat keluar. Nah, itu kan sedikit konyol gitu, sama pada saat rame nasi kehabisan gitu. Ya udahlah, ya karena saya nggak di lokasi, saya juga tidak bisa membayangkan seperti apa kejadian di lokasi kan. Ya saya juga paham kalau baru buka udah rame, ya anak-anak juga kaget gitu kan. Tapi ya tidak bisa dibetulkan juga. Iya, benar. Ya kan, berarti kita punya manajemen waktu yang salah. Paling gitu aja Pak Suherman ya. Saya to be honest ngomong sama Pak Suherman apa adanya. Karena Pak Suherman kan adalah perpanjangan tangan saya di sini. Saya yang milih, saya yang interview, saya yang manggil. Jadi saya juga yang harus bertanggung jawab sama uang manajemen. Ya udah Pak Suherman. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Anak-anak juga tolong dibantu Pak. Sudah jam 4:30, Corazon hari ini ya lumayan rame. Tadi kedatangan artis ibu kota yaitu Om Adam Jordan ya, datang ke sini karena nonton YouTube-nya Koko Kuliner. Wah, luar biasa ya. Ternyata YouTube-nya Koko Kuliner ditonton artis juga. Emang Rans Entertainment doang. Oke lah, teman-teman ya, gua thank you so much buat kalian semua yang selalu support Corazon. Gua juga berterima kasih atas kalian semua yang selalu support every business yang gue lakukan. Semoga video hari ini bermanfaat ya. Kita bikin resume kerjaan kita dari pagi, gue meeting sama owner, terus tadi ada banyak customer lah yang ngajakin ngobrol, terus kita ya biasa kontrol-kontrol dapur, dan tadi gue diskusi lah dengan eksekutif chef. Kenapa? Karena kemarin hari Minggu gue nggak datang. Hari Minggu tuh rame banget. Kita tembus omset 46 juta, 45 juta lebih. Dan banyak komplain, dan komplainnya menurut gue hal yang konyol gitu ya. Kita buffet service sudah jelas harus jadi jam berapa, timingnya sudah ada, segala macam semuanya sudah terbentuk, kok masih bisa telat. Itu sangat mengecewakan ya. Buat gue itu ya kalau gue ada di hari Minggu itu gue bakal marah banget. Pasti gue akan marah banget. Terus juga nasi kehabisan segala macam ya, memang sih masa transisi, tapi nggak bisa selalu dibela gitu loh. Gue mau briefing anak-anak, tapi hari ini gue datang di weekday, anak-anak libur gantian, jadi tim dapurnya nggak lengkap. Gue malas kalau ngobrol harus ngulang-ngulang gitu ya, nanti nogor lagi. Ya udah, gue udahin aja video hari ini, sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye. Bagaimana Om makanannya? Apa yang kurang? Ada masukan nggak buat kami? Ya, Omnya datang dari Jakarta katanya, mau makan masakan saya. Jadi kalau misalkan ada kurang-kurang, tolong disampaikan lah ke kami. Oh iya, Tante, bisnis catering Tante. Oh iya, di mana Tante cateringnya? Oh, Cibitung, iya. Oh, di pabriknya Bapak, iya. Saya di sini sebagai bisnis konsultan sudah 4 bulan. Memanage manajemen, ya membuat manajemen yang rapi, mengatur alur kerja gitu. Kalau saya kan memang spesialis food and beverage. Jadi kita lihat biasanya restoran tuh, ini kan tadinya restorannya kan sepi kan. Nah, kita lihat dulu, kita cari dia punya problem tuh apa. Kita analisa dulu apakah dari SDM-nya, apakah dari makanannya dan lain sebagainya. Setelah kita ada analisa, baru kita coba selesaikan satu-satu gitu. Kebetulan kan saya juga konten kreator kan, jadi kita bisa bantu sebuah perusahaan untuk namanya lebih baik lagi kalau kita pegang, tapi dengan catatan kita harus benahin dulu gitu. Kalau kita nggak benahin, kita main up di sosial media, totonya rame, ya orang kan kecewa gitu. Jadi pelan-pelan kita harus benahin dulu, setelah kita rasa siap, baru kita bom di sosial media. Saya sampai keluar kota kalau project saya. Kalau nggak enak kata Om tadi mau langsung pulang aja Jakarta. Saya diancam pokoknya makananmu nggak enak, saya pulang Jakarta kata Om. Baik Om, terima kasih ya Tante ya, terima kasih.